Mas Dimas kenapa? Capek. Aduh. Aku pulang kerja, kamu bukan siapin makanan, minuman. Gak apa-apa, yuk. Udah aku siapin makanan. Jangan. Ada sus. Yuk deh, kamu pel. Jangan deh, aku aja deh mas. Mas nggak bener nyapunya. Nih, nyapu tuh kayak gini mas. Jangan capek-capek ya. Ngomong-ngomong, kalau nanti kamu mengandung mau anak cowok atau cewek? Aku apa aja yang Allah kasih aku terima mas. Yang penting sehat, terus kita semua jadi makin bahagia. Ya, aku juga. Mas kenapa? Sengaja ya. Dim. Sambut kamu nih. Nyatanya sekarang anak ini sudah ada, tapi kita nggak bahagia, Isa. Malah hubungan kita sekarang jadi seperti ini. Oh ya Aisyah, Ibu cuma ingatin ya, kalau keperluan bayi seperti sabun mandi, sampo, susu sama pampasnya habis. Iya nanti aku beli ya bu. Ntar gue nih. Oh nggak usah mas, aku sendiri aja nggak apa-apa, aku bisa. Aisyah, kalau lu sendiri ntar yang ada repot. Udah deh, biar ketemuin. Beli yang banyak, buat stok juga. Oh iya Aisyah, kayaknya kita harus kasih nama buat bayinya deh. Kalian aja yang kasih nama. Harusnya lo dong yang kasih nama. Lihat aja tuh bayi. Kalau dia nangis, antarnya sama lo. Iya Aisyah, kamu aja ngasih nama ya. Aku. Aku nggak sanggup kasih nama dia. Jangan aku. Ya udah, kalau gitu Bapak aja yang kasih nama ya. Gimana kalau kita kasih nama dia Arjuna? Ya? Karena dia itu seperti pahlawan kecil, ditinggal di tengah jalan sendirian, masih bisa lo bertahan hidup. Dia itu hebat loh. Tuh, ketawa dia Pak. Senengnya. Gitu, sampai kebangun. Ih, Arjuna. Berarti Juna ya?
panggilnya. Juna, benar. Juna. Juna sayang. Ya Allah, aku malah meluk bayi lain. Sementara anak aku sendiri, aku nggak tahu gimana keadaannya sekarang. Mas? Ya. Banyak banget belanjaannya. Kan buat stok Aisyah, biar nggak bolak-balik. Udah, aku bantuin buka. Udah, biarin gue. Satya? Mama? OMG! Kamu itu apa sih? Ngapain? Kamu tuh masih aja ngintilin istri orang! Bikin malu, Mama tuh nggak? Malu? Nggak ngerti malu nggak? Ngerti malu nggak? Mam, ini tempat umum. Udah deh, jangan ribut. Emang kenapa kalau tempat umum? Kamu malu? Ya bagus deh kalau kamu udah malu. Berarti kamu udah sadar. Kalau sadar cepet pulang. Jangan terus-terusan sama... Ini lagi nih. Aisyah. Kamu itu? Ibu macam apa sih? Hah? Emang itu bayi siapa itu? Bayi siapa? Tuh. Saya kasih tahu ya. Bayi kamu tuh yang ada sama Dimas itu sekarang lagi sakit. Demam tinggi. Tahu nggak? Apa, Bu? Fadil sakit apa? Ceplosan nggak tahu deh. Nggak mau ikutan ah. Ntar kalau misalnya ngasih tahu lebih jelas, bikin ribut lagi. Jadi males. Bu Lydia, Fadil sakit apa, Bu? Aisyah, udah. Mama emang kelewatan. Udah, lo nggak usah masukin hati, ya. Iya, kita pulang dulu sekarang. Ya, Fadil sakit. Aisyah, kamu kenapa? Nggak kenapa-napa, Bu. Ya Allah, Fadil sakit. Sekarang kamu di mana, Nak? Keadaan kamu gimana sekarang? Ini apa, Mas? Anggap aja ini ucapan terima kasih dari saya atas semua yang kamu lakukan untuk anak saya. Kamu terima ya? Tapi saya selama ini bantuin Mas Dimas itu tulus kok, Mas. Saya nggak perlu dikasih hadiah kayak gini. Saya juga tulus kasih ini ke kamu. Coba kamu buka.
Bagus banget, Mas. Yang benar. Pintu kamar Natasha nggak kekunci. Lagi ngapain ya dia? Lihat ah. OMG, gaun itu kan dari Dimas. Kenapa malah dirusak-rusak sama dia? Rasanya memang ada yang aneh dari Natasha. Mumpung dia lagi masuk di dalam kamar mandi, aku harus periksa masuk ke dalam kamarnya. Ada foto. Siapa ya ini? Wait. Rasanya aku ingat nih. Coba kalau ini udah benar belum? Udah coba nih dipakai space dulu. Oke. Lihat-lihat buku tapi nggak ngasih masukan gimana sih? Pusing gua belajar ginian mulu. Lagi pada kumpul-kumpul. Wah, tadi aku pesan pizza. Udah sampai belum? Kayaknya sih belum. Nanti Mama coba cek ya. Makasih Tante. Makasih, Ma. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Aduh, Trisa. Bawa bunga segala buat siapa? Buat Dimas, Tante. Dimasnya ada? Oh, buat Dimas. Ada kok, ada. Itu di ruang tengah sama teman-temannya. Saya permisi Oh, dulu. iya. Langsung aja ya. Mari, Tante. Sorry ya guys, gue telat. Tadi macet banget. Sini dulu lo. Gak apa-apa. Yang penting datang. Ini cepet beres. Yuk. Bawa bunga buat siapa, Syah? Kalau mau kasih ke Dimas, kasih aja kali. Atau kalau mau nembak, tembak aja.
Ya kan biar kita jadi saksi sekalian. Ih bener, jadi Bener saksi. Mumpung di sini. Iya, apaan sih kalian? Lagian ini bunga buat mamaku. Tadi pas kebetulan aku lewat, aku beli bunga ini. Mama mertua. Udah, nggak usah pura-pura, Syah. Nggak usah malu-malu, udah. Ya malu-malu. Cie. Ini nggak beres-beres kalau bercanda terus. Ayo beresin. Ya yang diberesin yang mana? gitu Ini deh. dulu apa itu dulu? Ah. Trisa. Ya. Aku ingat. Perempuan itu namanya Trisa. Dia itu naksir sama Dimas. Tapi Dimasnya sama sekali nggak tertarik sama dia. Dan tadi Bianca bicara soal minta aku cari tahu soal Trisa Salim. Jangan-jangan Trisa yang ini yang dimaksud. Apa gadis ini ada hubungannya ya sama Natasha? Harusnya sih begitu ya. Karena kalau enggak, mana mungkin Natasha simpan-simpan fotonya segala. Ya Allah, aku khawatir banget sama Fadil. Gimana keadaannya sekarang? Sakit apa? Aku pengen banget jengukin Fadil. Juna, jangan nangis dong, tante lagi pusing nih. Kenapa kamu lapar ya? Bentar, kita beli susu dulu. Kedaluarsa. Padahal aku aja beli kemarin. Untung stoknya belum dibuang, masih bisa tuker. Tapi, Jun, aku bawa nggak ya? Masih sendirian di rumah, Mas semua lagi nggak ada.
Kasihan Fadil. Dia lagi sakit dan nggak bisa dapet ASI. Gimana kalau ternyata demamnya nggak turun-turun? Gimana kalau dia kenapa-napa? Ya Allah. Tapi aku nggak berani juga menyelinap ke rumah Mas Dimas. Kalau sampai terjadi keributan lagi, bisa-bisa kesempatan aku buat ngerebut Fadil lagi setelah 6 bulan habis. Juna? 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 Juna bangun? Juna? Juna? Juna bangun Juna? Juna, tante minta maaf. Tante benar-benar salah sama kamu Juna. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku ngelakuin apa ya Allah? Juna? Ya Allah. Juna bangun. Tante janji, Tante akan jaga kamu lebih baik lagi. Kamu jangan kayak gini dong Juna. Kamu mau apa? Tante akan kasih semuanya buat kamu. Kamu apa? Kamu mau disayang sayang? Ya kamu mau disayang? Kalau gitu kamu bangun dong, jangan kayak gini Juna. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Juna. Tante minta maaf sama kamu. Tante minta maaf sama kamu. Maafin Tante ya. Maafin Tante. Alhamdulillah ya Allah. Kamu gak kenapa-napa, Nak. Maafin Tante ya. Maafin Tante ya. Maaf ya Allah, terima kasih ya Allah. Makasih sayang. Makasih kamu gak kenapa-napa. Makasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Aisyah, Ibu nggak salah lihat nih, kamu peluk Arjuna. Bu, tadi aku juga bohong, Bu. Aku terlalu mikirin Fadil sampai Juna jatuh dari gendongan aku, Bu. Astagfirullahaladzim. Terus dia nggak apa-apa kan? Tadi aku udah cek keseluruhan badannya, nggak ada luka apa-apa, Bu. Tapi aku juga tadi udah sempet cek di internet, katanya kalau bayi jatuh harus dipantau 2 kali 24 jam. Takutnya kenapa-napa. Ya Allah. Ya Allah, Aisyah, udah kamu tenang ya. Arjuna akan baik-baik aja kok. Udah, kamu jangan panik.
Halo ganteng. Alhamdulillah badan kamu udah gak panas. Kamu udah sehat ya nak? Papa temenin kamu nih. Kamu ini lebih mirip papa atau mama kamu ya? Aisyah. Aku betul-betul gak nyangka Mas Dimas ternyata menghentikan pukulannya. Artinya Mas Dimas sebenarnya masih punya hati. Apa dia sebenarnya gak sejahat itu ya? Aisyah? Ya, kenapa Bu? Kok kamu belum tidur sih? Ini udah larut malam loh. Masih nungguin keadaannya Juna, Bu. Ini kan belum 2x24 jam. Aku takut dia kenapa-napa karena jatuh tadi. Ya udah kalau gitu kita gantian ya. Sekarang kamu tidur, biar Ibu yang jaga. Gak usah, aku bisa kok, Bu. Tapi Aisyah, Ibu lihat kamu menangis. Kamu lagi mikirin apa? Hah? Mikirin Dimas? Enggak. Aku cuma kepikiran aja, Bu. Di posisinya Mas Dimas waktu Fadil sama aku. Aku yakin dia pasti ngerasa tersiksa kayak aku, Bu. Dia kangen sama Fadil, pengen ketemu sama Fadil, tapi nggak bisa. Aisyah, kalau Ibu lihat, sepertinya kamu masih cinta ya sama Dimas. Menurut Ibu, apa Mas Dimas masih cinta sama aku? Dimas nggak mau kan mukul kamu? Padahal seharusnya dia bisa loh mukul kamu. Menurut kamu gimana? Apa alasannya Aisyah? Cuma kamu yang bisa menjawab. Karena di dalam hati kamu, sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya.
Gaun itu kan dari Dimas. Kenapa malah dirusak-rusak sama dia? Aduh, gak inget ya. Soalnya kan temennya Dimas itu banyak banget. Iya, tapi ini teman spesial ya Mas Dimas. Jadi Mama harus cari tahu segala sesuatunya tentang Trisa Salimah. Oke? Itu PR buat Mama. Ayo, Ma. Ada foto. Siapa ya ini? Wait. Rasanya aku ingat deh. Berarti kalau si Bianca bisa bicara seperti itu, dia tahu lebih banyak tentang Natasha lebih dari aku dong. Iya. Kalau gitu, lebih baik aku telepon dia. Ya, aku telepon. Ih, kok nggak diangkat sih? Nah, coba aja deh. OMG, ini apa-apaan sih? Baru juga jam segini, telepon gak diangkat. Oke, apa sebaiknya aku langsung samperin dia aja kali ya? Ya, samperin ke rumahnya. Daripada aku penasaran kayak begini. Ya. Kenapa sayang? Bangun. Alhamdulillah kamu gak demam. Tidur lagi ya. Aduh, ngantuk. Aku bikin kopi dulu ya. Tante tinggal bikin kopi sebentar ya. Bentar aja ya. Bau apaan ya?
Astaga, sampai gosong banget gini. Siapa yang masak sampai ditinggal? Aisyah? 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 Bangun. Aisyah? Air! Ya ampun, air aku! Air! Udah, aku matiin. Mas, Iya udah nggak apa-apa, biarin. ya ampun maaf mas sampai gosong. Iya nggak apa-apa, lu tuh kelihatan capek banget tau nggak? Lu istirahat ya. Enggak mas. Aku mau jagain Juna. Aku takut dia kenapa-napa. Mas? Mas Yati ya? Juna, sama Om ya. Mas? Aisyah gantian ya. Biar gue yang jagain Juna. Iya tapi... Aisyah, tenang aja, gue juga bisa kok. Gue bisa jaga Juna dengan baik. Iya mas, tapi kan Juna... Enggak. Enggak ada protes-protes lagi. Lo istirahat. Lo tuh kelihatan capek banget tuh. Ya. Percaya sama gue. Percaya ya. Tidur yang nyenyak ya. Juna sama Om ya. Malam ini kamu tidur sama Uncle Setia ya. Kamu tahu nggak sih Juna? Tante Aisyah itu udah sayang loh sama kamu. Padahal sama Uncle Setia aja belum tuh sayang-sayang. Ketawa. Lucu banget. Ketawa terus. Kayaknya Pak Juki itu salah ngasih nama kamu Arjuna. Masa iya kayak gini pahlawan kecil? Yang ada kamu tuh pengacau kecil. Pengacau kecil. Ketawa. Udah ketawanya ya. Sekarang kita bobo. Udah, ketawanya udah. Bobo ya. Tuh, udah tengah malam. Bianca! Bu Siska! Bianca! Bu Siska! Ini gimana sih? Kok nggak ada yang keluar? Apa kurang kenceng kali ya? Aduh, sakit. Bu Siska! Bianca! Keblok apa gimana sih? Ditelepon gak diangkat, digedor-gedor gak buka. Aduh. Halo? Bu Siska? Bianca? Ini kacau ya. Benar-benar gak ada tanda kehidupan sama sekali. Gimana ini? Udah jauh-jauh datang. Sia-sia dong.
Bangun. Setia. Akbar. Jam berapa sekarang? Udah pagi. Kok Juno kenapa tidur di sini? pelan-pelan, terjun apa? Aisyah mana? Lo nggak tahu aja semalam ada cerita. Aisyah itu begadang semalaman. Dia masak air sampai gosong. Astagfirullahaladzim. Jadi pancinya gosong gara-gara Aisyah ketiduran? Jadi dia kurang istirahat. Makanya gue ambil Juna biar Aisyah itu bisa istirahat di kamarnya. Bar, lu kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Setia, lu ngomong jujur sama gue. Lu cinta sama Aisyah kan? Kok lu ngomongin gitu sih? Udahlah, lu tuh gak usah ngelak. Gue tahu Setia, perhatian lo itu ke dia itu lebih daripada Dimas ke Aisyah, suaminya sendiri. Akbar, gue tuh pengen ngilangin perasaan ini udah lama dari dulu. Tapi entah kenapa semakin lama semakin gak bisa gue hilangin. Gue juga gak tahu kenapa. Gue rasa gue tuh bodoh banget jadi laki-laki. Bisa-bisanya gue tuh suka sama istri orang. Setia, cinta itu gak bodoh. Yang lu lakuin sama Aisyah sekarang ini, ya, itu tulus. Cinta lu tulus. Ya, kedoain suatu saat nanti kalau Aisyah udah bercerai sama Dimas, lu bisa nikahin dia. Oh iya, kalau nanti Aisyah bercerai sama Dimas, apa yang akan lo lakuin? Apa lo masih mau ngejar-ngejar Aisyah? Iya. Ya ampun, Mas Setia suka sama aku dari dulu. Dan ada niat nikahin aku kalau aku cerai sama Mas Dimas. Enggak. Ini nggak boleh. Mau gimana pun aku masih istrinya Mas Dimas. Aku masih istri orang. Mas Dimas saya cariin kemana-mana, ternyata di sini sama si kecil. Iya, saya ketiduran Natasha.
Habis saya kangen sekali sama anak saya. Kamu bawa apa? Kemarin saya lihat Mas Dimas kayaknya banyak banget pikiran. Jadi saya pikir ada baiknya kalau hari ini Mas Dimas bisa rileks, bisa santai sejenak. Jadi tadi sebelum Mas Dimas bangun saya buatin kue sama buatin kopi buat Mas Dimas. Kamu repot-repot. Terima kasih ya Natasha. Kamu udah selalu perhatian sama saya. Nggak repot sama sekali Mas. Kesehatan Mas Dimas itu penting buat saya. Ini buatan kamu, bisa dimakan? Iya, bisa dong. Ini, dicobain yuk. Mumpung masih panas. Oke, saya coba ya. Titin! Titin! Iyanya, bikinin kopi. Seperti biasa kok. Iya. Cepet. Iya. Ini kue buatan kamu kan? Kok rasanya begini? Kenapa nggak enak ya Mas? Saya kaget, saya kira nggak enak. Oh, OMG. Itu apa-apaan sih Natasha? Makin lama, mereka kok makin akrab aja. Gak kayak keluarga lengkap. Aku harus bicara sama Bianca. Aku harus tanya langsung sama dia. Sebaiknya aku telepon aja atau aku kesana lagi ya? Nyonya, punten ini kopinya. Iya. Taruh aja di sana. Gak apa-apa Mas, saya aja. Mas lanjut makan kuenya aja sama kopi. Oke. Hai sayang, sini sama Tante Natasha. Oh sayang. Bangun. Udah bangun ya sayang ya? Udah bangun ya Fadil? Maaf Mas. Tapi apa nggak apa-apa kita panggil bayi ini dengan nama yang diberikan sama Aisyah? Kasihan Mas kalau belum ada nama. Oh, senyum-senyum. Kenapa? Kenapa Senyum kamu? kenapa? Senyum kenapa? Seneng ya digendong Tante Natasha ya? Oh iya. Kamu seneng ya digendong Tante Natasha? Oh. Iya dong Papa, seneng digendong Tante Natasha. Kan Tante Natasha wangi ya. Nggak kayak Papa ya bau ya belum mandi ya. Kamu udah mulai berani ya. Tapi kamu suka kan? Maksudnya kamu suka deket-deket saya. Soalnya saya belum mandi aja kamu bikinin saya kopi sama kue kesini kan? Oke, Papa mandi dulu ya kalau gitu. Oke. Kita awali. Sini dulu ya. Iya Mas.
banyak banget miss call dari Mama Lydia. Apa jangan-jangan Mama Lydia udah tahu sesuatu? Bu Siska, Bianca. Aduh, siapa sih pagi-pagi udah berisik banget heboh? Palingan Mama Lydia, Mah. Ngapain dia? Perempuan berkonde itu mau cari masalah pagi-pagi. Tenang. Mah, justru dia kesini, aku rasa karena dia udah tahu sesuatu. Dia pasti udah curiga sama petunjuk yang aku kasih kemarin. Coba mau bukain pintu deh. Aduh, hama banget sih. Diketok berkali-kali tadi, baru dibuka sekarang. Baru aja, mau telepon tuh. Kenapa sih, Ma, pagi-pagi gini udah ribut? Dengar ya, saya nggak ada waktu untuk basa-basi sama kalian. Jadi please, kalian to the point aja. Informasi apa yang kalian punya soal perempuan yang bernama Trisha Salim itu? Jawab. Apa ya? Bianca, please ya. Kamu nggak usah sok berpikir keras kayak gitu. Jawab pertanyaan Mama sekarang. Apa ada hubungannya Trisha Salim dengan Natasha? Soalnya kemarin itu Mama sempat periksa kamar Natasha dan Mama temukan foto perempuan itu. Perempuan bernama Trisha Salim itu. Karena begitu Mama lihat fotonya, Mama ingat. Dia itu teman kuliahnya Dimas. Dia itu dulu sempat suka sama Dimas. Tapi permasalahannya, Dimas gak suka sama dia. Jadi, Trisha dulu sempat naksir Mas Dimas. Kayaknya aku udah mulai bisa melihat hubungannya deh. Mama mau tahu hubungan antara Trisha Salim dan Natasha. Jawab, Bianca. Jadi ternyata Trisha Salim dan Natasha itu kakak beradik. Natasha adik dari Trisha Salim. Oke. Halo? Mama ngerasa gak sih ada yang aneh? Kenapa kakaknya yang suka sama Mas Dimas dulu itu, terus sekarang adiknya malah ngedeketin Mas Dimas? Pasti kan ada sesuatu gitu, Ma. Mama nggak penasaran apa sih rencana mereka berdua itu terhadap Mas Dimas? Iya juga sih. Jadi yang harus Mama lakukan sekarang adalah Mama harus cari tahu siapa Trisha Salim sebenarnya, terus di mana dia sekarang, kabarnya bagaimana. Itu, Ma. Dan semua ini cuman Mama yang bisa bongkar, Ma. Karena Mama tuh wanita paling cerdik di dunia. Aku yakin kalau Mama yang cari tahu, pasti semua bisa terbongkar dengan cepat. Ibu Lydia, saya rasa kita kali ini harus kompak. Deal? Tante Aisyah udah bangun, Juna. Tuh, lihat. Gitu dong, Tante Aisyah. Kalau tidurnya cukup kan seger banget ngeliatnya.
Nih, Jun aja happy ngeliatnya. Ya, kita live set yuk. Mas, makasih udah jagain Juna ya. Iya, sama-sama. Dia seneng kok. Iya. Oh iya. Aku aja. Santai ya. Lagi nyiapin sarapan ya? Iya Mas. Bantuin ya? Nggak usah. Mas mendingan siap-siap ke kantor deh. Aisyah kenapa ya? Kok kayak menghindar dari aku? Apa cuma perasaan gue aja? Aisyah? Boleh minta tolong dibikinin kopi seperti biasa? Makasih ya. Iya sama-sama Mas. Gue ke kamar dulu. Dah Juna. Ini Nak Setia, kopinya. Loh, kok Bu Yanti? Tadi saya minta tolong sama Aisyah bikin kopinya. Iya, tadi Aisyah suruh ibu yang buatin. Soalnya dia lagi repot urus Juna. Ayo silakan, dimakan sarapannya. Ini semua Aisyah loh yang siapin. Aisyah nggak ikut sarapan? Dia bilang tadi udah kenyang. Nak Setia disuruh makan duluan. Loh, ayo makan Nak Setia. Kok bengong? Iya Bu. Kamu kenapa? Ini Mas, jepitannya kok nyangkut ya? Sini aku bantu. Kalau sakit bilang ya. Kamu biasanya nggak pernah pakai jepit rambut, kenapa sekarang pakai? Mas Dimas kok merhatiin aja? Aku berangkat ke kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, kamu mau kemana? Kok kamu masukin baju ke koper? Bu, Mas Setia kan sekarang udah sembuh, udah bisa ngatur lagi. Kita balik ke rumah aja ya Bu ya? Gak usah tinggal di sini lagi. Aisyah,
Sebenarnya ada apa sih? Hah? Kok ibu lihat dari pagi, kamu sepertinya menghindari Nak Setia. Kamu ada masalah sama dia? Aisyah, bicara sama ibu ya. Jangan kamu pendam sendiri. Jadi kamu dengar semua itu, Nak Setia sama Akbar bicara seperti itu soal perasaan? Iya, makanya Bu, kayaknya aku nggak bisa lagi tinggal di sini. Aku nggak mau Bu kalau terjadi hal yang aneh-aneh Bu, dan tanggapan orang seperti apa. Iya Aisyah, ibu paham. Biar bagaimanapun juga, status kamu itu masih istri orang. Nanti malah menimbulkan fitnah lagi. Ya udah kalau gitu, ibu beres-beres juga ya. Nanti ibu bilang sama bapak dan juga Akbar, biar mereka ikut beres-beres ya. Beneran nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa Aisyah. Ingat ya, kita ini kan satu keluarga. Jadi harus saling mendukung. Dan kita akan terus sama-sama, ya. Ya udah sebentar. Kayak ada yang ketinggalan. Apa ya? Astaga, berkas file gue. Ntar balik dulu deh. Daripada nggak keambil ntar. Kalian mau kemana? Pas banget, kita tadi mau ke kantornya Mas Setia. Rencananya mau kasih kunci apartemen, cuman nggak dititipin di satpam tadi Mas. Soalnya kita mau balik ke rumah. Tapi Aisyah ini mendadak banget loh. Bahkan waktu sarapan tadi Bu Yanti nggak bicara apa-apa. Lo marah sama gue? Gue salah apa Aisyah? Sampai mungkin bikin tersinggung seperti ini. Aisyah, please ngomong. Gue salah apa sama lo? Kenapa pas nggak ada gue, lo ajak semuanya pergi? Ya, gue ngerasa karena dari pagi lo berubah. Lo kayak ngindarin gue. Ya gue salah apa? Makanya gitu Mas, cuman kan awalnya kan kita emang tinggal di sini kan karena mau ngerawat Mas Setia. Terus sekarang kan Mas Setia udah gak kenapa-napa, udah sehat, udah bisa ke kantor lagi. Ya jadi kita balik ke rumah, nggak tinggal di sini lagi. Oke. Biar gue anterin pulang. Mana tasnya? Gak apa-apa Mas, Pak Juki aja. Ya udah, aku naik motor aja ya. Kalian naik mobil aja sama Setia. Ya udah. Iya Mas. Ya.
Pak di depan ya, aku sama ibu di belakang. Bau banget nih gudangnya. Aduh. Barang-barang di masa-masa kuliah, seingat aku taruh di sini nih. Tapi nggak di kardus. Ya, nggak di kardus. Dan aku juga sempat ngeliat tuh catatan nomor telepon, alamat temen-temennya di masa-masa kuliah. Tapi di mana ya? Kayak di tumpukan-tumpukan apa gitu. Aduh. Apa jangan-jangan dipindahin kali ya sama si Titin ya? Oh, debu di mana-mana. Ini bukan ya? Ini dia. Ya benar-benar nih. Adika, Johan, Widi, Kiki, Ozan. Nah, ini nih. Adika. Iya, Adika, sahabat terdekatnya Dimas semasa kuliah dulu. Oke. Aku mulai aja dari Adika. Nomor teleponnya ada, alamatnya juga ada. Mudah-mudahan belum berubah. Kok jatuh? Apa ini ada petanda buruk gitu? Kawan, yang penting udah ada nomor handphonenya Adika. Ini bukan ya rumahnya. Iya ya, kayaknya yang ini deh. Iya, ini. Mudah-mudahan orangnya ada. Iya deh, kayaknya memang bener ini nih alamatnya. Udah ketok-ketok aja deh. Permisi. Iya. Adika ya? Iya, kamu Adika kan? Ya ampun, kamu tuh makin dewasa, makin keren, makin mature ya. Siapa ya? Lupa deh. Ayo siapa? Tebak siapa? Ayo. Ih, ini Tante Lydia. Tante Lydia mamanya Dimas, mama tirinya Dimas loh. Dimas kan sahabat kamu waktu kuliah. Kamu kan sering banget main ke rumah Tante sampai nginep-nginep segala. Ayo, ingat. Astaga, Tante Lydia. Ya ampun, Tante maaf. Soalnya aku juga nggak nyangka bakal ketemu Tante di sini. Udah ingat ya? Tante lagi ngapain di sini? Itu kebetulan Tante tadi lewat ke arah sini mau ke rumah teman Tante. Pas Tante lewat, perasaan kayaknya ini rumahnya Dika. Terus akhirnya Tante coba aja samperin ke sini. Ternyata benar. Kalau misalnya Tante cerita ke Dimas ketemu sama kamu, pasti Dimas seneng deh. Iya Tante. Dimas gimana kabarnya Tante?
Bagus, Dimas kabarnya baik, karirnya juga ya terbilang sukses lah gitu. Adika, kapan-kapan kamu main dong ke rumah ya. Ajak teman-teman kamu yang lainnya yang suka ke rumah dulu ya. Kalau misalnya Dimas ketemu sama kalian rame-rame, kasih kejutan, kasih surprise, wah bahagianya luar biasa tuh Dimas tuh. Iya Tante, pasti siap. Tapi apa Dimas selalu ada di rumah Tante? Oh, ada. Setiap hari Sabtu pasti di rumah. Boleh sih Tante kalau gitu. Nanti sekalian aku ajak teman-teman yang lain deh Tante. Oh iya betul, harus itu ya. Iya ya. Adik ya, ini nomor handphone Tante. Nanti kalau kamu ke rumah, kamu kabarin ke Tante. Iya Tante. Oke Tante, sudah. Seneng banget bisa ketemu sama kamu. Aku juga Tante. Pokoknya ingat ya, kamu ajak teman-teman kamu yang dulu suka main ke rumah itu ya. Terus jangan kasih tahu ke Dimas karena kita kan mau bikin kejutan buat dia. Siap Tante, pastinya. Ya udah kalau gitu, Tante permisi ya. Tante nggak mau mampir dulu minum teh atau apa gitu? Nggak usah. Soal Tante ada ketemuan kan sama teman Tante. Udah ditungguin juga kok. Oh, oke. Ya udah ya, permisi. Iya Tante, silakan Tante. Makasih Tante udah mampir ya. Ya, yuk Diga. Bye. Oke, udah ketemu sama Adika. Berarti sekarang aku harus kasih tahu ke Bianca. Ya, aku telepon Bianca, kasih tahu kabar gembira ini. Halo? Halo, Bianca. Kamu dengar baik-baik ya. Mama ada kabar gembira nih. Jadi, hari Sabtu besok akan ada bom meledak di rumahnya Dimas. Kamu tahu kenapa? Karena Mama akan bongkar siapa itu Natasha yang sesungguhnya langsung di depan Dimas. Wah. Emang bener deh. Mama tuh paling keren, paling cerdas, paling pintar. Aku nggak salah kalau aku percaya sama Mama kalau Mama akan bisa ngebongkar semua tentang Natasha. Dan Mama bisa mempermalukan dia di depan Mas Dimas. Ya iya dong. Mama Lydia gitu. Tapi kamu nggak usah muji-muji Mama kayak gitu deh. Bye. Ya udah deh pokoknya. Kamu tunggu aja kabarnya, ya? Oke? Bye. Bye. Ada apa sih nih? Siapa yang kamu telepon? Mama Lydia. Kenapa dia? Aku tadi baru aja habis puji-puji Mama Lydia. Ngapain kamu puji-puji perempuan berkonde itu? Ya nggak apa-apa, Ma. Justru kan enak. Kita tuh paling gampang manfaatin orang yang paling senang dipuji. Terus, maksudnya sekarang kita baikan sama dia? Ya, kenapa enggak, Ma? Selama dia masih nguntungin kita, ya kita manfaatin aja dia. Lagian kayaknya Mama Lydia nggak sadar deh kalau dia udah kita peralat, udah jadi kaki tangan kita untuk bantuin kita ngungkap siapa itu Natasha. Iya. Kalau gitu saya langsung pamit dulu. Terima kasih Bu Yanti, Pak Juki, Akbar, Aisyah. Selama ini kalian ngerawat saya dengan baik. Jujur, saya happy banget waktu kalian semua tinggal di apartemen. Bisa seperti punya keluarga. Ibu juga terima kasih banyak sama Nak Setia. Karena Nak Setia juga sudah baik sama kami semua. Iya, Nak Setia. Kamu masih bisa main ke sini kok. Anggap aja rumah ini seperti rumah kamu sendiri. Pintu rumah ini terbuka buat kamu. Terima kasih.
Kalau lo mau curhat, ngomong aja ke gue. Thank you, Bang. Yoi. Aisyah, gue pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, telepon gue, jangan sungkan. Iya, Mas Setia. Jun, hey. Juna, Uncle pulang dulu ya. Bahkan sampai sekarang kamu masih nggak mau natap aku, Aisyah. Kamu kenapa sih? Kamu sengaja menghindar dari aku. Udah semuanya. Ya. Mas Dimas pulang. Aku harus dandan nih. Natasha? Ya ampun, Mas Dimas sudah pulang. Maaf ya saya lancang langsung masuk ke kamar kamu. Nggak apa-apa, Mas. Kayaknya tadi salah saya kurang rapat tutup pintunya. Iya udah saya ke kamar dulu ya. Iya, Mas. OMG, yang ditunggu-tunggu datang, Adiga dan semuanya. Gimana kabar? Baik. Senang banget ya, kemarin sempat ketemu dan akhirnya sekarang ketemu sama kalian semuanya. Iya dong, Mbak. Itu kan teman-temannya Katrisha. Berarti teman-temannya Mas Dimas juga. Mereka kok bisa datang ke sini? Ingat ya,
surprise buat Dimas ini, ya kan? Duduk. Makasih Mas. Iya. Wah, kosannya bagus banget, Kak. Pemandangannya indah banget. Iya, harusnya kamu lebih sering kesini ya, nginep di kosan kakak. Pengennya sih juga gitu, Kak. Tapi kan kakak tahu, tugas aku tuh banyak, kuliah lagi sibuk-sibuknya. Seandainya bisa liburan terus juga aku pasti bakal sering nginep kesini, Kak. Siapa tuh, Kak? Siapa? Kakak bukain gitu dulu ya. Sa, ini buku dong, gue bolos tadi. Sebentar. Siapa tuh? Adek gue. Punya adik cantik nggak bilang lo buat gue ya? Enak aja. Apaan sih lo? Hey! Kenalan dong? Jangan mau, Dek. Dia playboy. Enggak, kata siapa aku playboy? Aku cowok baik-baik kok. Itu tadi teman-temannya Mas Dimas. Itu kan juga teman-temannya Katrisha. Gimana kalau mereka ngenalin aku ya? Aisyah dengar pembicaraan kita. Iya. Terus Aisyah ngomong sama lo? Bukan sama gue sih, tapi sama ibu gue. Terus dia bilang katanya dia merasa nggak enak aja gitu, risih kalau statusnya dia sekarang ini masih istrinya Dimas. Seandainya aja Aisyah tahu alasan gue kenapa gue pengen Aisyah ada di apartemen gue. Gue pengen baik gue maupun kita semua bisa ngejagain Aisyah dari dekat. Lo tahu kan berapa kali Aisyah dijatuhin sama orang? Gue cuma pengen ngejagain dia. Hai Juna. Tante sayang sama Juna. Tante janji Tante akan selalu menyayangi Juna seperti Tante menyayangi Fadil. Dan Tante selalu berdoa semoga kalian berdua dilindungi Allah. God. Kalau sampai mereka ingat sama aku dan mereka ingat kalau aku itu adiknya Katrisha, bisa hancur berantakan semua rencana aku.